rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi dan Rasul termulia, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bacaan surah tersebut adalah surah Al-Asr, surah ke-103 yang diturunkan di Makkah. Saya yakin setiap kaum muslimin, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, sudah menghafalnya, karena hanya terdiri dari 3 ayat. Namun, apakah kita tahu makna di dalam surah tersebut? Karena kalau kita mengerti, surah Al-Asr ini merupakan ringkasan dari Al-Quran. Maknanya sangat indah, karena dengan mengamalkannya, kita bisa menghargai waktu yang sudah Allah berikan. Wal asr, Allah bersumpah demi masa atau waktu. Sumpah Allah ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting, karena waktu yang telah berlalu dari kita menghilang begitu cepat, tanpa bisa ditahan atau ditunda. Maka, mari kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Kerugian paling besar dari kita adalah kehilangan waktu, sehingga dapat menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Jangan biarkan sehari pun berlalu dengan melakukan suatu kegiatan yang tidak bermanfaat. Lakukanlah salat pada waktunya, tidur lebih awal, bangun lebih pagi, tidak terlalu lama menonton TV, bermain HP, serta melakukan hal-hal yang tidak berguna. Karena dalam bertambahnya waktu, maka kematian akan semakin mendekati kita. Siapkah bekal kita untuk di akhirat nanti? Namun, Allah tidak akan membiarkan manusia dalam kegelisahan dan memberikan jalan keluar dari kerugian ini. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua manusia dalam keadaan merugi, kecuali mereka dalam keadaan 4 posisi atau 4 keadaan. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang menjejakkan kakinya kokoh di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memulai jalannya meninggalkan kerugian, kebinasaan dan kehancuran. Tentunya, keimanan tidak akan diperoleh tanpa ilmu yang benar, ilmu tentang Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa amilus solihati. Kemudian orang yang merugi, kecuali mereka yang melakukan amal soleh. Tentunya, beriman saja tidak cukup tanpa dibarengi bukti nyata, yaitu amal soleh seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan sedekah. Yang ketiga, wat tawassaw bil haqq, saling berpesan dan menasihati di atas kebaikan dan kebenaran. Dan yang keempat, wat tawassaw bis sabr, saling berpesan dan menasihati di atas kesabaran. Kesabaran dalam ketaatan, kesabaran dalam meninggalkan maksiat, dan kesabaran dalam menghadapi ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat ini, kita bersabar dalam menghadapi pandemi virus corona. 2 keadaan yang pertama ini adalah kaitan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 2 keadaan yang berikutnya adalah kaitan hamba dengan hamba yang lainnya. 4 kondisi yang akan membawa kita semua berpaling dari kerugian, kehancuran, dan kebinasaan. Jadi, marilah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan amal saleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
dan buang jauh-jauh rasa malas dan menunda-nunda untuk meraih amal saleh di dunia dan di akhirat. Terlebih saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, berkah, dan ampunan. Saya akhiri kultum hari ini dengan menyanyikan sepenggal nasyid yang berkaitan dengan surah Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal saleh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, semoga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi masa, sesungguhnya manusia